Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai ex-pelatih PSM Makassar Asegaf Razak buka suara mengenai kepergian sang dua pilar PSM Yance dan Yakob Sayuri. Sekaligus berikan saran kepada nahkoda PSM Bernardo Tavares. Kepergian dua pilar PSM tersebut telah diungkap sang pemain. Duo kembar tersebut memilih tinggalkan PSM usai Liga 1 2023/2024 berakhir. Seperti diketahui, Yakob dan Yance Sayuri merupakan pemain pilar PSM yang menjadi andalan Bernardo Tavares. Kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya, jadi keunggulan Yakob dan Yance Sayuri saat membela klub kebanggaan masyarakat Sulsel di Liga 1. Tentu, kepergian sang dua pilar itu berdampak besar pada tim, terlebih sang pelatih kepala yang dipaksa putar otak untuk mencari sosok pengganti lini yang awalnya diisi duo Sayuri, demi mempersiapkan dua kompetisi yang akan dihadapi musim 2024/2025. Melansir Tribun Timur, sekarang ini belum ada pemain yang mampu bermain sama dengan Yakob dan Yance Sayuri di skuad PSM Makassar. Pemain muda Muhammad Zaki Ashraf, Rizky Eka, Victor Detan dan Mufli Hidayat memiliki posisi sama dengan Yakob dan Yance. Namun, keempat pemain ini hanya kuat dalam menyerang, untuk bertahan masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Asegaf Razak. Tipe Yakob dan Yance sama kuat bertahan dan menyerang. Tapi kalau Rizky Eka, Zaki, Detan dan Mufli bagus menyerang, tapi kurang bertahan, katanya. Olehnya itu, kata dia, Bernardo Tavares sebagai juru taktik harus memoles pemain yang ada untuk bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Yakob dan Yance. Atau, merekrut pemain yang memiliki karakter kuat menyerang dan bertahan. Bernardo Tavares perlu memoles anak asuhnya lagi untuk memperkuat serangan dan pertahanan jika tetap memainkan konsep yang sama musim depan, ujar mantan pelatih PSM Makassar ini. Perkuat transisi bertahan. PSM Makassar diimbau memperkuat transisi bertahan atau transisi negatif musim depan jika masih memainkan gaya bermain counter attack. Pengamat sepak bola, Asegaf Razak menyebut, ketika PSM Makassar menyerang, harus juga siap diserang. Ia melihat sejumlah pertandingan M. Arfan CS musim lalu, beberapa gol tercipta lewat serangan balik cepat lawan. Lantaran pemain tidak siap dapat serangan balik. Salah satunya ketika PSM Makassar takluk 2 gol tanpa balas dari Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Begitu menyerang, harus siap diserang. Jadi transisi diperbaiki, sebutnya. Asegaf menilai, lemahnya transisi negatif PSM Makassar karena gelandang lambat mengantisipasi serangan lawan. Ditambah, pertahanan sulit antisipasi bola cutback, terkadang pemain PSM Makassar fokus ke bola sehingga mengabaikan pergerakan pemain lawan. Komunikasi harus bagus untuk mengantisipasi serangan balik, pungkasnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.